Oke yo, assalamualaikum mas bro. Ya kembali lagi dengan kita nih di Fajar Daily ya. Kita kali ini akan bahas tentang jaringan mas bro ya. Di sini em, apa sih kekurangan dan kelebihan dari atap jaringan? Jadi bagi mas bro yang lagi pengen bangun rumah ya, bisa simak video ini untuk pertimbangan lah ya. Kita juga di toko jualan ya, kemarin baru datang sih bajaringan. Bajaringan sebenarnya ukurannya macam-macam mas bro ya. Bukan ukuran, ketebalan ya. Kalau panjangnya sama 6 meter dan ukurannya juga sama, cuma dia ketebalannya yang beda sih. Oke, apa aja sih kekurangan bajaringan untuk atap rumah mas bro ya, dan kelebihannya nanti di akhir. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like ya, dan subscribe dulu channel ini, dan share jika dirasa bermanfaat mas bro. Oke, kita bacain dulu mas bro ya, kita bahas juga ini, kita dapat referensi juga dari pengalaman, kita juga dari tulisan-tulisan ya, kita akan rangkum jadi satu. Jadi bisa mas bro bisa pilih-pilih lah, atau bisa dipertimbangin mau pakai kayu atau bajaringan. Oke, yang pertama mas bro, untuk kekurangan bajaringan itu adalah kurang fleksibel ya. Jadi beda sama kayu. Jadi bajaringan itu kurang fleksibel, terkesannya tuh kaku ya, kelenturannya ya. Kalau bajaringan tuh kurang lentur ya mas bro ya. Jadi bisa dibilang fleksibilitasnya itu kurang tinggi ya di sini. Jadi akan sulit diimplementasikan pada beberapa profil rumah gitu. Kalau misalnya bentuknya mau yang aneh ya atau yang unik gitu, pakai bajaringan itu sulit. Jadi bajaringan itu bentuknya yang gitu-gitu doang gitu ya. Tapi ya untuk ini nggak masalah sih, karena memang untuk saat ini banyak rumah-rumah minimalis, jadi nggak perlu yang neko-neko kan gitu. Oke, yang kelemahan yang kedua mas bro, kelemahan yang kedua ini termasuk fatal bagi daerah yang notabene punya cuaca atau angin yang besar gitu mas. Jadi bajaringan kan dia pakai baut ya, pakai baut kecil gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kena angin yang agak ribut, agak kencang, itu bautnya bisa odek dan paling parahnya itu bisa lepas. Jadi gimana ya kalau misalnya, tapi kalau mas rumahnya ya di tempat-tempat yang padat ya, karena di kiri banyak gedung atau rumah yang lain sih no problem. Jadi kelemahan ini nih nggak masalah sebenarnya. Oke, yang keempat, yang ketiga dulu ya. Yang ketiga, jadi kalau kelemahan berikutnya dari bajaringan itu nilai estetikanya itu kurang. Jadi istilahnya itu kurang bagus lah, kalau kurang elok kalau dipandang ya. Bisa kalau kayu ya mas bro, di tempat kita juga ada nih pakai rangka dari kayu jati. Itu nggak perlu dikasih plafon, itu udah cantik banget mas bro ya. Ya itu kelebihan kayu. Tapi kalau bajaringan, wah. Apalagi kalau misalnya mas bro pengen pakai bajaringan tapi atapnya itu pakai genteng tanah atau genteng metal. Kenapa? Jadi kurang bagus. Karena kalau misalnya mas bro pakai genteng tanah, itu otomatis harus direngketin ya. Jadi dibanyakin di bajaringannya dan dibuat silang-silang begitu ya. Mas bro bisa lihat di video ini, di silang-silang gitu. Jadi istilahnya tuh berantakan banget gitu kalau misalnya mau pakai atap yang berat. Kecuali kalau misalnya pakai atapnya yang dari genteng pasir, itu bisa rapi sih. Bisa rapi. Jadi cuman dikit-dikit gitu ya, jaraknya itu renggang-renggang. Tapi kalau mau pakai genteng tanah itu wah, berantakan lah pokoknya, karena memang di siku sini ya, siku sini silang-silang gitu, jadi jelek, harus di plafon seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah kelemahan yang keempat. Jadi kelemahan yang keempat itu bajaringan itu nggak ramah lingkungan ya kalau misalnya dipakai dalam jangka panjang ya. Nah kalau misalnya kayu mas bro, kayu misalnya udah nggak dipakai atau misalnya udah lama kan, lama-lama lapuk jadi tanah, jadi pupuk. Kalau bajaringan enggak mas bro, dia itu nggak ada karat. Sebenarnya karat itu ya, nggak berkarat tuh kelebihan juga, tapi sekaligus bisa jadi kekurangan. Istilahnya itu nggak ramah lingkungan lah seperti itu ya. Gimana ya? Kalau yang pecinta lingkungan pasti ya nggak pakai ini. Oke, yang kelima ini adalah kesalahan yang paling fatal dari bajaringan mas bro. Adalah kesalahan hitung ya. Kelemahan yang paling fatal dari bajaringan adalah kesalahan hitung. Jadi ya mas bro, kalau misalnya beda dengan kayu ya, kalau kayu bisa tukang-tukang yang ya levelnya belum terlalu mahir itu bisa sih masang bikin atap dari rangka kayu, karena kesalahan sedikit itu nggak fatal. Tapi beda dengan bajaringan mas bro.
baja ringan itu harus dikerjakan oleh profesional yang memang udah dia ahli di pemasangan baja ringan. Jika nggak bisa orang yang suka masang atap rangka kayu disuruh masang baja ringan itu belum tentu bisa. Kalau misalnya dia bisa aja maksain gitu, dan nanti akhir hasilnya itu bisa salah perhitungan gitu ya. Jadi gimana ya, kalau misalnya salah dikit aja ya, nggak miring dikit itu lama-lama bisa reot Mas Bro ya kalau baja ringannya seperti itu. Jadi harus bener-bener yang ahli kalau mau masang rangka baja ringan itu. Bayar tukang dikit atau borongin yang udah ahli itu lebih bagus daripada kita nyari tukang asal-asalan gitu. Oke, kita selanjutnya adalah bahas tentang kelebihannya. Ini kan ada kekurangan baja ringan ya. Dan kelebihannya itu apa gitu? Tentu ada, semua produk punya kekurangan dan kelebihannya. Oke, yang pertama adalah anti rayap, anti karat, Mas Bro ya. Ya, itu adalah kelebihan yang paling besar dari rangka baja ringan ya. Itu nggak didapat di kayu. Kayu walaupun jati ya, jati sih lama-lama tetap aja ya, namanya juga dari organik tentunya. Nah itu kan lama-lama tetap lapuk ya, walaupun lama kalau jati. Tapi kalau kayu-kayu biasa di desa kita nih pakainya pakai bambu ya. Pakai bambu itu paling umurnya ya 10 tahun gitu, ini udah mulai lapuk gitu ya. Kena teter lah istilahnya ya. Jadi kalau misalnya baja ringan itu anti karat dan anti rayap, jadi lebih awet gitu kalau misalnya Mas Bro diaplikasikan di rumah. Tapi ya tadi jadi kelemahan. Oke, yang selanjutnya adalah kelebihan yang kedua. Untuk saat ini Mas Bro ya, kalau misalnya di masa lalu kita nggak tahu ya. Untuk saat ini baja ringan itu harganya lebih murah daripada kayu. Karena mungkin kayu itu sekarang harganya melambung. Kalau di toko kita itu kayu itu lebih mahal dari baja ringan jatuh-jatuhnya Mas Bro. Kalau misalnya Mas Bro mau bikin rangka atapnya dari kayu dan baja ringan, lebih mirip baja ringan. Karena kayu sekarang udah mahal ya, dan naik terus kalau kayu. Karena mungkin kalau kayu kan harus tebang kan, tumbuhnya 10 tahun. Kalau baja ringan kan tinggal dicetak gitu. Oke, yang selanjutnya adalah kelebihan yang ketiga. Itu baja ringan itu pemasangannya mudah kalau dipasang oleh ahli. Jadi lebih cepet banget. Jadi kalau misalnya satu tukang mau masuk misalnya pasang bikin rumah nih, satu pakai kayu dengan tukang yang ahli. Terus yang kedua pakai baja ringan dengan tukang yang ahli. Itu jauh lebih cepat tetap baja ringan tukang yang ahli Mas. Sama-sama ahlinya. Karena baja ringan tuh ya gimana ya? Kalau misalnya udah jago cepet banget. Ini aja rumah ini ukurannya 9 kali 11 meter. Itu dipasangnya hanya 1 minggu Mas. Cepet banget. Dan kerjanya nggak banyak-banyak orang, 3 orang. Kalau misalnya genteng tanah kan ini pakai genteng pasir ya. Kalau pakai genteng tanah kan udah ngerjain banyak ya, dilempar-lempar gitu, lama lagi. Oke, yang selanjutnya adalah kelebihan yang berikutnya itu baja ringan itu punya sifat lentur Mas Bro ya. Oke ya, jadi baja ringan itu lentur. Jadi gimana ya kalau lentur itu ya? Bisa dibilang jadi lebih lebih fleksibel mungkin ya, seperti itu ya. Karena di sini dimasukin lentur juga. Lentur itu kelebihan apa kekurangan, kita juga kurang paham ya. Oke ya, dan kita langsung bahas lagi. Kita nggak habis pikir nih, kenapa punya sifat lentur. Dia bilang gini, selain material kayu, baja ringan juga kerap dibandingkan dengan baja konvensional. Baja konvensional dalam hal ketenturan, baja ringan jauh lebih lentur dan ketimbang baja konvensional. Jadi ini dia nggak dibandingkan kayu nih, tulisannya ngaco. Oke, kita langsung lanjut kelebihan berikutnya. Kelebihan yang terakhir ini adalah yang paling bagus kalau menurut kita. Jadi baja ringan itu umurnya itu panjang Mas Boy. Jadi lebih panjang dari kayu tentunya. Jadi baja ringan itu nggak lapuk ya, nggak dimakan teter, nggak dimakan rayap ya. Jadi lebih awet jika ya bisa dibilang kalau mau bikin rumah dengan jangka panjang. Walaupun misalnya Mas nanti pakai genteng pasirnya yang diganti, baja ringannya enggak gitu Mas Bro ya. Oke, mungkin sekian informasi dari kita tentang baja ringan ya. Itu Mas Bro mau pilih pakai yang mana ya rangkanya. Tapi kalau menurut kita sih sekarang ini Mas Bro, ya lebih baik sih pakai baja ringan aja. Karena kalau pakai kayu Mas Bro, itu nanti ya gimana ya, motongin pohon ya. Jadi semakin gersang sekarang. Ya gimana ya,
kita pengen bumi ini hijau dulu gitu. Walaupun nanti jangka panjang bajaringan bisa ya nggak ramah lingkungan, tapi untuk saat ini daripada pakai kayu dan ditebang-tebang kayunya, mending pakai bajaringan dulu. Oke, mungkin sekian informasi dari kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share juga kalau dirasa bermanfaat. Dan sampai ketemu di video berikutnya yang tentang di toko Mas Bro ya.